Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? 3 kali saya datang, minta dia datang besuk sama ibunya yang sudah wafat. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan sekalipun, dia tidak datang besuk ibunya. Wih, kata Nabi, keterlaluan betul itu, Bu. Kenapa memang? Dia dipesan kata suaminya, yang lagi pergi jihad, yang lagi pergi cari nafkah, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari kerja. Begitu datang utusannya, sakit mamanya, dia bilang, saya mau sekali ke ibuku, tapi suamiku pesan tidak boleh keluar rumah. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menyampaikan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau aja salawat karena pahalanya banyak. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar, kasih tanding ini malam. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa tanding, Pak? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Emak-emak dulu, ras terkuat di bumi, sen kanan belok kiri, dikasih alis yang cantik masih juga dia reparasi. Ayo salawat dulu Ibu ya. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 9,5. Yang merasa jenis kelamin perempuan diam, kita dengar dulu laki-laki lagi. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Dek. Ayo salawat yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 9,6. Kau diam semua, kita dengar suaranya. Ini donatur kita yang di depan ini 7 orang ya, kita dengar ya, jangan diam, kita dengar. Ayo Pak Jenderal, Bapak yang paling tinggi pangkat jenderal di sini Pak. Ayo salatul Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 9,9. Mohon maaf Pak, beliau yang undang saya. Ayo kita semua adik-adik, orang tua, semuanya kita salawat bareng-bareng. Yang atas, yang bawah, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ajak panggil satu. Ini adik kecil. Kau sini dulu. Sini.
Ah, cepat-cepat kau masuk YouTubeku, jutaan yang nonton kamu, cepat. Nah, cepat. Sini. Ini acara apa? Acara maulid. Apa hikmahnya, apa judulnya? Peringatan maulid Nabi. Ya, terus Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. temanya. Meneladani Rasulullah SAW sebagai langkah konkret menuju kehidupan bahagia dunia akhirat. Oke, itu temanya toh? Nah. Mau kau duit? Betul? Nah, 100.000. Ini jangan didengar orang ya. Ini rahasia. Ini uang ustadz jauh lebih berkah daripada uang polisi. Tapi jangan kau kasih tahu orang ya. Jangan kasih dengar orang di dalam sini. Sekarang saya mau tanya supaya kau dapat 100.000. Siapa namanya Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Oke. Siapa yang terpilih pemilu lalu? Prabowo. Siapa namanya anaknya Joko Widodo? Anaknya Jokowi. Jokowi kau. Siapa namanya anaknya Jokowi? Gibran. Ah, betul. Oh, dapat hadiah ya. Ya, oke. Tunggu dulu. Ada pertanyaan berikut. Siapa anak terakhirnya Nabi? Hasan Hussein. Hah? Hasan Hussein. Oke, Hasan Hussein. Hari apa wafatnya Nabi? Hari Senin. Berapa anaknya Nabi? 7. Kemudian anak terakhirnya? Hasan Hussein. Oke. Berapa istrinya Nabi? Ada. Oke. Sudah. Ini sengaja gimmick namanya ini Pak. Ya. Bayangkan Jokowi dia tahu. Prabowo dia tahu. Anaknya Prabowo dia tahu. Sebelum Jokowi presiden, siapa lagi presiden kita? Nah, coba. Itu dia tahu semua. Padahal demi Allah, SBY, Jokowi, Prabowo, Gibran, Dasat Latif sekalipun tidak sampean tidak dia urus kau nanti. Tapi Rasulullah yang memberimu syafaat ketika sholatmu ada bolong-bolong, syafaatnya Rasulullah yang akan tempel. Ketika umat nanti disiksa, Nabi minta ya Allah ringankan siksaannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi sejarah hidupnya kau tidak tahu. Ada tahu sedikit lah. Oke. Ini silakan deh. Siapa namamu tadi? Ajril. Ajril. Oke, silakan duduk. Itu yang masih muda. Dan saya yakin kalau saya tanya orang tua di sini, ada yang mau jadi korban. Ada yang mau jadi korban. Ya muka-muka sakaratil maut. Ada yang jadi korban. Bapak mau enggak jadi korban? Ada mau dia. Ibu-ibu, ada mau uang 100? Ada ibu? Ada mau? 100.000. Ibu? Ada? Ibu majelis taklim. Ibu majelis taklim yang menyanyi tadi. Ibu mau? Saya kasih ibu. Enggak mau ditanya. Kalau begitu enggak usah saya kasih duit, saya tanya ibu. Istri ketiganya Nabi siapa? Saya tetap kasih ibu. Uang berkah ibu. Ibu, Pak, inilah tujuannya maulid. Inilah tujuannya maulid. Supaya kita dengar sejarah Nabi. Setelah dengar, kita tahu. Setelah tahu, kita ikuti. Sesuai yang kita mampu. Jangan tiap tahun maulid, tapi tidak ada pengetahuan soal Nabi. Saya keliling-keliling maulid dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Sudah 16 tahun saya jadi penceramah.
Selalu hikmah maulid, meneladani Nabi. Coba kita lihat sekarang. Meneladani Rasulullah sebagai langkah konkret menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Tapi bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kau mau teladani Nabi tidur kalau caranya Nabi tidur kau tidak paham? Bagaimana kau mau teladani Nabi suami istri kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi perlakukan istrinya? Ini pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tujuannya maulid supaya apa? Kita tahu sejarahnya Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Stop. Ada yang baru tahu 7 anaknya Nabi. Iya toh. Pertama Qasim, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ada tadi kau sebut namanya itu tadi, saya sebut nama anak-anak Nabi. Ada Hasan Hussein itu dek, cucunya Nabi. Ya? You understand? Yes. Tujuannya maulid. Nah sekarang karena waktu terbatas, selamat dunia akhirat. Apa itu selamat dunia akhirat? Ibu ada yang hafal doa selamat dunia akhirat? Apa? Hah? Wakina. Itu yang disebut doa sapu jagat. Tapi kan kita tidak tahu apa itu fid dunya hasanah. Apa sih yang disebut selamat di dunia? Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Fid dunya hasanah itu menurut ulama ada 4 perkara. Kalau kalian mau selamat bahagia dunia itu minimal 4 hal kamu harus miliki. 1, apa itu? Punya pasangan yang soleh dan soleha. Punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Kenapa orang setelah menikah jauh dari bahagia? Padahal hartanya banyak, tinggi jabatannya, mobilnya lengkap, rumahnya mewah, tempat tidurnya spring bed, pembantunya 2, babysitternya 4. Tapi suami istri saling menghina. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh Nabi. Ya dia contoh siapa? Sinetron. Ya, bermula dari salah memilih pasangan. Orang tua sekarang memilihkan jodoh untuk anaknya. Apa yang ditanya? Apa kerjanya? Kamu suka enggak? Orang tua dulu enggak ada cinta-cinta, tapi setia hingga akhir. Enggak ada pacar-pacaran. Apa betul Ustaz tidak pacaran bahagia? Saya buktinya. Saya tidak kenal istri saya waktu saya lamar, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat fotonya. Nanti selesai ijab kabul, masuk kamar, baru saya pertama kali lihat wajah saya. Saya bahagia. Sekarang anak-anak kita pacaran 4 tahun, sudah menikah, baru 2 tahun cerai. Waktu mau menikah, dialah laki-laki yang terbaik buatku. Semenjak saya kenal dia, tak ada lagi laki-laki yang terbaik. Kenapa? Dari salah, dari dia pertama milih jodoh. Orang tua juga salah. Pak Jenderal dan seniornya, tidak ada tuh. Paling orang tua, nak, itu ada sepupumu sudah gadis, saya nikahkan kamu. Tidak, orang tua dia bilang, tidak ada cinta. Tidak, mereka perempuan dulu taat sama orang tuanya. Dengan niat apa? Takut dosa kepada orang tua. Siapapun dia pilihkan, dia saat. Akhirnya apa? Bahagia rumah tangganya. Sekarang 4 tahun pacaran. Selama pacaran saling menghina. Selama pacaran bohong. Selama pacaran 4 tahun 19 kali selingkuh. Kira-kira kau masih percaya suami begitu? Maka dia ahli sejarah. Kenapa? 19 kali dia ulang. Rasulullah
rumah tangganya, Bu. Ibu-ibu, mudah-mudahan semua punya rezeki umur panjang. Pergi ke Madinah, lihat itu di samping Masjid Nabawi, ada di situ museum Rasulullah. Di situ kita bisa lihat miniatur rumahnya Rasul. Nabi kalau berdiri, kepalanya menyentuh langit-langit. Kakinya kalau sholat, menyentuh kepalanya Aisyah karena kecilnya kamarnya. Tidur, pakai pelepah daun kurma, bukan bantal. Setiap Nabi bangun, ada bekas pelepah daun kurma di pipinya. Dalam keterbatasan ekonomi itu, beliau katakan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Sementara kita, kasur spring bed, AC baik, farmer Pak, harganya bukan dibeli pakai rupiah, belinya pakai dolar. Tapi apa? Tidak bisa tenang dalam rumahnya. Koreksi buat kita kalau kita. Maka di dunia hasa ingat itu. Punya istri yang baik. Ibu, mau jadi istri yang soleha. Istri yang soleha itu suaminya betah di rumah. Apa? Dia bilang suaminya, menderita kita kalau di rumah Ustaz. Sampai ada yang bilang, Ustaz, bolehkah kita itu nanti di sorga kalau ada istri kita minta tempat lain? Ayo ibu, ayo bu, bu. Kalau ibu mau tahu, ibu sebagai istri yang soleha, kalau suamimu betah di rumah, selalu gelisah mau pulang, itu wanita penghuni sorga. Tapi kalau tidak betah di rumah, perlu koreksi. Jangan marah ya bu ya, jangan marah. Ini tujuannya ceramah, supaya ibu bawa pulang ada perubahan. Apalagi kalau ibu sudah 60 tahun ke atas, mau kemana ibu? Ada kawan saya tanya, kenapa sih kau jarang sekali ngopi di rumahmu? Kenapa kau tidak ngopi di rumahmu? Apa katanya? Ngopi di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, mau jadi istri yang soleha? Bawa pulang besok, buat suamimu tenang di rumah. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai ketawa itu. Begitu dia duduk, belum selesai marahnya, kau peluk makin rapat, nyanyi lagi. Insaflah wahai ya bu ya, itu lagu-lagu dulu ya, ibu-ibu dulu, tidak ada majelis taklimnya, lagu-lagunya dakwah. Kalau lagu ibu-ibu sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Gue apa kok dapat itu Cikampek? Bu, tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Istri ketiganya Nabi bu, namanya Aisyah. Ya, yuk. Dari 11 istri Nabi, yang paling dicintai Nabi namanya Khadijah. Sampai dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa? Karena wafatnya Khadijah. Bu, apalagi bawaan Khadijah. Itu Khadijah, kalau datang suaminya dakwah, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Ibu tahu baskom? Simpan baskom itu air hangat, datang Nabi duduk, masukkan kakinya Rasulullah, diurut-urut telapak kakinya. Hikmah maulid yang konkret. Malam ini, besok ibu beli baskom. Ya, ada di rumah banyak. Itu kau isi air hangat, tunggui suamimu pulang. Lalu bersihkan urut-urut telapak kakinya. Dia langsung berkata, ya Allah terima kasih kau utus Das'at Latif datang maulid. Tapi kalau ibu pulang ini tetap kasar sama suami, ada. Ibu, mau ndak ibu gampang masuk surga? Oh, kata Nabi perempuan itu paling gampang masuk surga.
4 aja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Apa syaratnya? 1, sholat. Pasti ibu semua sholat. 2, puasa Ramadan. Saya yakin ibu pasti semua puasa Ramadan. 3, menjaga harga dirinya. Salah satu cara jaga harga diri pakai kudung dan tidak pernah keluar kecuali izin suaminya, ditemani oleh keluarganya. Ini yang agak 4 agak susah. Ini agak susah. Menaati perintah suami. Datanglah ibu-ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? 3 kali saya datang, minta dia datang besuk sama ibunya yang sudah wafat. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan sekalipun dia tidak datang besuk ibunya. Wih, kata Nabi keterlaluan betul itu, Bu. Kenapa memang? Dia dipesan kata suaminya, yang lagi pergi jihad, yang lagi pergi cari nafkah, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari kerja. Begitu datang utusannya, sakit mamanya, dia bilang, saya mau sekali ke ibuku, tapi suamiku pesan tidak boleh keluar rumah. Mendengar ini apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menyampaikan diampuni ibu yang wafat karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya.